Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami kenaikan 0,3% di level 8.071, namun investor asing masih mencatatkan net sell. Untuk transaksi asing di market regular hari ini, net sell-nya 1,3 triliun, sedangkan di all market mencapai 1,42 triliun. Untuk kurs rupiah hari ini mengalami penguatan 0,2% di level Rp16.618 per 1 US dollar. Nah, hari ini ternyata investor asing mencatatkan net sell yang cukup besar, terutama untuk saham-saham perbankan besar alias saham big banks. Dengan net sell untuk saham BBRI saja itu nyaris mencapai 1 triliun rupiah. Teman-teman bisa lihat hari ini penurunan di saham BBRI mencapai 2,6%. Tentu saja penurunan 2,6% untuk saham big banks ini adalah penurunan yang cukup dalam. Dan kita lihat hari ini pun ada distribusi yang cukup besar, terutama dari investor asing. YURX BKKZ ya, di sini sebagai top seller, AKBK juga sama, lalu ada KZ dan BB. Sedangkan investor retailnya melakukan akumulasi lebih lanjut ya. Ada YP, XL, CC, XCPD, SQNI. Ini mayoritas retailnya masuk di BBRI. Nah, jadi separah apa sih net sell yang hari ini dicatatkan oleh asing terhadap saham BBRI? Teman-teman bisa lihat BBRI hari ini di net sell 914 miliar. Tentu saja angka ini nyaris mencapai 1 triliun ya untuk net sell asing di BBRI. Untuk selling valuation di 1,1 triliun, tapi ada pembelian 270 M gitu ya. So, untuk BBRI, para analis ini masih, merekomendasikan buy untuk saham BBRI, tapi dengan catatan saat pendapatannya naik. Jadi kalau misalkan kita perhatikan guys, untuk BBRI di kuartal 2 itu, net income BBRI mengalami penurunan, baik secara year on year maupun juga secara kuartalan. Dan kalau misalnya kita perhatikan, target harga dari para analis untuk BBRI ini berada di sekitar 4.000 sampai 5.000. Yang artinya ada optimisme untuk saham BBRI, itu pun jika pendapatannya naik terutama di kuartal 3 yang sebentar lagi akan rilis. Nah, jadi menurut saya pribadi ya, kalau misalkan memang belum ada tanda-tanda sideways nih untuk BBRI, lebih baik teman-teman, bisa cicil tapi dengan porsi yang mungkin diatur. Jadi jangan sampai kebanyakan gitu, guys. Karena memang belum ada tanda-tanda sideways nih untuk BBRI. Nah, semisal nanti ada tanda-tanda sideways, baru teman-teman bisa incar area low-nya. Untuk sekarang, karena masih dalam tahap penurunan, jadi kita belum tahu nih area low-nya itu di area mana ya, area lower low-nya itu di area mana sih? Dia akan berhenti turun di mana sih gitu kan? Apakah masih bisa jebol support lagi? Bahkan bisa jebol di bawah 3.600 ya bisa saja. Jadi kalau misalkan ada potensi ke 3.500 dan nanti misalkan sideways-nya di 3.500, otomatis lebih baik teman-teman beli di 3.500-an dibandingkan sekarang yang masih bertengger di 3.700 seperti itu. Nah, ini mengingat kondisi BBRI dari price action-nya memang dalam proses turun ya, dan juga kita lihat dari net sell asingnya cukup besar, sehingga teman-teman kalau memang masih ada cash averaging down, itu benar-benar harus diatur. Jangan sampai kebanyakan, dan kalau misalkan mau wait and see dulu nih untuk teman-teman yang mungkin mau re-entry, nah teman-teman bisa wait and see terlebih dahulu saja. Itu pun yang saya lakukan ya, karena saya belum melihat adanya tanda-tanda reversal di BBRI, jadi saya memutuskan untuk wait and see dulu guys. Karena setelah take profit ya, ketika mengalami kenaikan ini, saya sempat take profit di sekitar 4.200-an. Ya, jadi saya tidak jual di harga tertinggi banget di 4270 ya, tidak ya. Saya jualnya sekitar 4210 sampai 4230. Nah, di sini area take profit saya. Ya, jadi ketika ada tanda reversal saya buy, ketika gagal naik ya di beberapa hari ini dan malah terjadi koreksi, ya di sini kita ada take profit. Sehingga ketika turun seperti ini lagi, kita tahu nih kapan timing yang pas untuk masuk adalah ketika ada tanda-tanda bullish reversal.
Salah satunya tandanya adalah akumulasi mulai terlihat. Lalu yang kedua, bisa saja net sell-nya menipis, itu juga bisa terjadi. Lalu yang ketiga adalah harga sahamnya berhenti turun. Jadi dia mulai sideways, mulai zigzag di area low, baru kita ambil area low-nya, seperti itu. Oke guys, jadi kuartal 3 sebentar lagi akan rilis. Jadi teman-teman yang mungkin holder atau investor jangka panjang tetap harus menganalisa laporan keuangan ya. Jangan sampai kecolongan kalau misalnya ada saham yang kinerjanya menurun. Nah, di sana teman-teman bisa ambil keputusan. Oke guys, next kita bahas BBCA. Untuk Bank BCA hari ini masih cukup sideways, meskipun hari ini sebenarnya sempat hijau, sempat naik ke area high di 7.600, tapi close di 7.500, jadi masih sama dengan harga kemarin. Distribusinya masih ada, terutama dari AK BBKZ, ya, meskipun kita lihat ada YUBK yang akumulasi, dan beberapa investor retail yang masih kumpulin barang nih, ada CCXL, SQ juga. Untuk BBCA sebenarnya di kuartal 3 saya masih cukup yakin profitnya masih bisa naik, guys. Tapi entah untuk BBRI, BBNI, Bank Mandiri, saya ibaratnya no comment lah ya. Kita lihat saja nanti apakah ada kenaikan laba dan profit margin atau malah menurun kembali. Kalau misal menurun, ya ada potensi bisa mencatatkan area lower low yang lebih dalam. Tapi untuk BBCA saya cukup yakin sih labanya masih bisa naik ya, masih bisa profitable. Jadi teman-teman mungkin tidak terlalu khawatir yang hold BBCA. Dan hari ini masih ada net sale 184 miliar, harganya nggak kemana-mana, namun net sale-nya menurun, alias net sale-nya mulai menipis. Nah ini sebenarnya merupakan salah satu tanda bullish reversal, tapi memang kita masih membutuhkan konfirmasi lanjutan. Lebih baik ketika ada akumulasi baru kita join entry gitu ya. Next ada BBNI ya. Kita lihat BBNI hari ini juga sempat naik ke area high di 4120 tapi close di 4040 sehingga ada koreksi 0,25% dibandingkan closing kemarin. Untuk BBNI hari ini ada distribusi, masih terdistribusi oleh ZP, CCAK, NI, BBBK, dan HD. Jadi asing pun masih net sell ya untuk BBNI. Kita lihat BBNI net sale-nya di 29,1 miliar. Kalau misalnya kita perhatikan memang lebih rendah ya dibandingkan net sale kemarin, alias juga net sale-nya mulai menipis. Namun karena ini tepat berada di zona support. Nah, kalau misal tiba-tiba ada kenaikan, ya teman-teman mungkin mau coba untuk entry ya silahkan saja. Tapi saya wanti-wanti ke teman-teman, apakah mau entry sekarang atau menunggu hasil laporan keuangan terlebih dahulu? Karena kalau misalkan teman-teman mau hold sampai dividen tahun depan, otomatis teman-teman masih banyak peluang, masih banyak kesempatan. Ini kan Oktober. Oktober, November, Desember. Nah, November, Desember nanti rilis laporan keuangannya sudah keluar, bahkan teman-teman mungkin bisa dapat harga yang lebih murah. Untuk Bank Mandiri, nah gini guys, salah satu contoh yang ibaratnya lebih menarik lah untuk entry buy adalah Bank Mandiri karena sudah mulai sideways di area bawah. Meskipun tidak menutup kemungkinan masih bisa turun. Itu pun jika ada net sell besar. Namun untuk Bank Mandiri hari ini terkoreksi hanya 0,4% di Rp4.360 per saham. Ada akumulasi terutama dari BBCCBK. Kita lihat ya, akumulasi asing yang hari ini terjadi di Bank Mandiri adalah 67,3 miliar. Lebih besar dibandingkan kemarin, namun ya kalau misalnya kita lihat memang ini belum sebesar yang diharapkan. Yang kita harapkan kan net buy-nya di angka 100 miliar lebih. Nah, itu sudah oke lah untuk kita ikut ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang mau averaging down, ya ini masih peluang yang bagus di Bank Mandiri. Oke guys, untuk big banks, terutama BBRI yang hari ini malah terkoreksi cukup dalam dengan net sell yang besar, otomatis teman-teman harus bersabar, begitupun juga dengan big banks lain yang mungkin teman-teman masih averaging down. Tentu saja untuk yang sudah berniat hold saham big banks, setidaknya teman-teman harus bertahan sampai dividen tahun depan. Semoga di dividen tahun depan teman-teman mendapatkan dividen yield yang besar dan ada bullish reversal sehingga teman-teman bisa memilih mau ambil capital gain atau mau ambil dividen seperti itu ya. Tapi memang hari ini
penopang kenaikan dari IHSG bukan big banks, melainkan saham-saham big caps yang lain. Ada AAD, hari ini naik 2,7% di level Rp7.600 per saham. Kita lihat hari ini sih sempat naik ke area high di 7750, meskipun close di 7.600 ya. Jadi sempat naik cukup tinggi sebenarnya untuk AAD, mungkin sekitar 5% lebih. Untuk AAD hari ini ada akumulasi juga, terutama dari RX, CCBK. Kita cek untuk net buy asing di AAD. Ternyata mencapai 34,5 miliar. Ini sih sudah bagus sebenarnya karena asing cukup konsisten melakukan akumulasi terutama sejak di pertengahan September lalu. Jadi untuk ADI net sell-nya pun belum begitu besar dan belum terlihat lagi terutama di 1 minggu ini asing masih konsisten untuk membeli dan kumpulkan barang AAD. Semoga saham yang kita pegang yang memang sedang dalam fase akumulasi asing ini bisa dinaikkan ke level yang tinggi agar kita bisa cuan atau profit lebih besar lagi, terutama juga untuk AAD ya. Hari ini saya melihat sih untuk ADMR-nya cukup menarik, guys. Coba kita lihat ya ADMR. Tadi saya sempat lihat ADMR-nya cukup menarik ya, ternyata naik 2,3%, tapi asingnya net sell. Asingnya net sell 8,5 M. Ya mungkin belum tertarik lah untuk net buy di ADMR. Coba kita cek ADRO, guys. Untuk Adro masih sideways dan ada net sell 7,4 miliar. Meskipun kita lihat mulai mereda ya untuk net sell-nya, ya semoga saja besok bisa rebound dan rebound-nya benar-benar rebound ya, tidak yang hanya naik sehari 2 hari gitu ya. Oke guys, selain AAD hari ini yang cukup menarik adalah Telkom. Nah, Telkom kalau misalnya kita perhatikan ada tanda-tanda reversal lagi, meskipun memang ini bangkitnya dari support MA50. Untuk Telkom ada kenaikan 2,2% di Rp3.130 per saham. Akumulasi asingnya mulai terlihat dan mulai masuk ya. Maksud saya ada AK, KZ, YU, CC yang hari ini melakukan net buy. Jadi untuk Telkom asingnya mulai menarik guys. Kita cek hari ini net buy asing di Telkom mencapai 55,1 miliar. Kenaikan 2,2% ini sebenarnya sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Telkom sudah bersiap-siap untuk take off kembali, untuk terbang lagi ya. Semoga benar-benar terjadi guys, karena ini mulai oke nih akumulasinya. Lalu ada AMRT yang kemarin sempat mengalami penurunan 4,15%, hari ini naik lagi 4,8%. Nah, di saham Indo ya memang seperti ini ya, sangat erat kaitannya dengan bandarmologi dan transaksi akumulasi distribusi. Jadi untuk AMRT hari ini naik 4,8% disertai dengan adanya akumulasi asing bahkan lebih besar dibandingkan net sell kemarin. Hari ini ZPYUKZ sebagai top buyer-nya. So, kita cek untuk AMRT, hari ini ada net buy asing mencapai 40,6 miliar. Teman-teman bisa lihat ketika kemarin juga turun 4% dengan net sell 18,4 miliar saja. Hari ini berbalik di akumulasi besar 40,6 miliar. Jadi saya cukup yakin saham AMRT ada potensi yang kuat ya untuk bisa kembali uptrend. Semoga ya karena ini kan sudah turun cukup dalam. Jadi kalau misal teman-teman punya di harga bawah, ya harus bersabar dalam melakukan holding ya. Kita hold saham-saham yang bagus, apalagi saham-saham yang memiliki tanda reversal, apalagi dengan akumulasi. Wah, itu sih kita tinggal bersabar saja. Jadi buy and hold-nya benar-benar dilakukan ya. Lalu ada saham Pani. Hari ini naik lagi 5,2% setelah kemarin cukup sideways, close di Rp14.650 per saham. Meskipun terlihat cukup netral, tapi asingnya masuk, terutama AK, CC, LG, dan RX. Jadi untuk saham Pani juga sebenarnya mulai menarik, bukan hanya Pani namun CBDK. CBDK juga sempat kita entry dan sempat kita take profit juga. Untuk Pani sendiri kita lihat ada kenaikan 5,2% hari ini disertai dengan net buy 29,4 miliar dari asing. Jika kita lihat sih jujur ya, ini akumulasinya bagus, guys. Jadi teman-teman bisa pantau Paninya. Tapi kalau misal pun mau beli CBDK-nya juga it's okay. Karena hari ini CBDK juga naik 3,8% ya, membalas impas yang penurunan kemarin 3,3%. Tapi hari ini net buy-nya cukup besar atau lebih besar lah dibandingkan kemarin. Kemarin net sell 8,5 M, hari ini net buy 13 miliar. Jadi oke ya untuk
bandarmologi dari CBDK, terutama dari transaksi asing, ini sangat bagus. Begitupun juga dengan PANI. Oke guys, langsung saja kita rekap untuk hari ini. Saham yang paling banyak diakumulasi asing. Ada Wifi, lalu ada BRMS, saham Raja. Hari ini juga membalas impas ya penurunan kemarin. Kemarin kan sempat turun guys. Hari ini naik lagi 7,9% dan kembali diakumulasi asing. Lalu ada Bank Mandiri, Telkom, MDKA, Koin AMRT, ada AADI, PANI, CDIA, lalu ada Brand, BRPT, Astra International, Kalbe Farma, lalu ada Mayora, MAPI, Bufa, dan Dewa. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.